beri kesempatan gitu. Dan kalkulatif yang kita lakukan tadi kan, kita ini membentuk sebuah tim, ya, bahwa tidak bisa terjadi degenerasi tim nasional kita ini menjadi sebuah kultuisme. Ini penting gitu, karena kita benar-benar ingin tadi mimpinya kita jaga. Dan tim nasional kita hari ini bukan tim Indonesia yang tahun lalu. Kerasnya ini udah makin naik. Dan pressure itu terasa. Sepak bola kembali tadi waktu di awal. Kluivert tak tertolong, Erick Thohir tegas lakukan ini demi Indonesia lolos Piala Dunia. Jakarta, harapan besar bangsa Indonesia untuk melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia kembali menemukan momentum. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan tegas menegaskan langkah-langkah berani yang harus diambil demi satu tujuan besar, Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di balik sorotan publik yang mengarah pada pelatih kepala Patrick Kluivert, Erick tampil sebagai sosok yang tidak mau berkompromi. Baginya, nama besar saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah tindakan konkret, keberanian, dan strategi jangka panjang yang matang. Patrick Kluivert, legenda Belanda yang kini menahodai timnas Indonesia, memang tak bisa menghindar dari tekanan. Ekspektasi tinggi dari supporter Garuda seolah menekan pundaknya setiap kali timnas turun berlaga. Meski punya reputasi gemilang sebagai pemain, tantangan melatih timnas Indonesia jelas berbeda. Dan disinilah peran Erick Thohir menjadi penentu. Ketika PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, publik Indonesia menyambut dengan gegap gempita. Bagaimana tidak? Pria yang pernah bersinar di Barcelona dan Ajax Amsterdam itu dianggap mampu membawa nuansa sepak bola Eropa ke skuad Garuda. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul keraguan. Apakah nama besar Kluivert cukup untuk mengantar Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia? Di beberapa laga awal, Indonesia memang menunjukkan progres. Pemain keturunan yang sudah resmi dinaturalisasi tampil apik, kombinasi dengan pemain lokal juga semakin padu. Tetapi di balik itu, masih ada celah. Konsistensi permainan, mentalitas dalam laga besar, hingga adaptasi strategi di tengah pertandingan. Supporter di media sosial tak henti-hentinya membandingkan Kluivert dengan pendahulunya, Shin Tae-yong. Ada yang memuji, ada pula yang meragukan. Bahkan, sebagian menyebut Kluivert tak tertolong bila tanpa dukungan penuh dari Erick Thohir. Di tengah keraguan itu, Erick Thohir muncul dengan sikap tegas. Dalam berbagai kesempatan, Erick menegaskan bahwa misi PSSI saat ini jelas. Indonesia harus menembus Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Erick tidak ragu mengambil langkah ekstrim. Naturalisasi pemain top Eropa berdarah Indonesia yang berkompetisi di Liga Elit, memperbaiki infrastruktur sepak bola melalui percepatan program Elite Youth Development, mendatangkan staf pelatih tambahan untuk mendukung Kluivert agar fokus tidak hanya pada taktik, tetapi juga pengembangan mentalitas pemain, serta mengintensifkan uji coba internasional melawan lawan-lawan kuat agar Indonesia terbiasa dengan atmosfer pertandingan kelas dunia. Menurut Erick, sepak bola modern tidak lagi bisa mengandalkan satu figur, pelatih penting, tetapi sistem yang kuat jauh lebih menentukan. Saya tidak mau hanya bergantung pada nama besar. Yang kita butuhkan adalah struktur, kontinuitas, dan hasil nyata. Indonesia harus melangkah ke Piala Dunia dengan cara yang jelas, bukan sekadar mimpi, tegas Erick dalam sebuah konferensi pers. Patrick Kluivert menyadari betul bahwa dirinya berada dalam sorotan. Ia sering menyampaikan kepada media bahwa tekanan di Indonesia jauh berbeda dibandingkan saat ia melatih di Eropa. Di Belanda, sepak bola memang menjadi budaya. Namun di Indonesia, sepak bola adalah agama kedua. Puluhan juta pasang mata selalu mengikuti setiap perkembangan timnas, dari latihan tertutup hingga laga uji coba sekalipun. Bagi Kluivert, dukungan Erick Thohir adalah tameng sekaligus beban. Tameng karena Erick selalu menyuarakan dukungan penuh kepadanya. Beban karena harapan yang dititipkan begitu besar. Kluivert tahu, jika gagal, ia akan dikenang sebagai pelatih asing dengan reputasi besar yang tak mampu memenuhi ekspektasi. Salah satu langkah paling kontroversial namun strategis yang dilakukan Erick Thohir adalah percepatan program naturalisasi. Nama-nama besar seperti Pascal Struijk, Ian Madsen, Mitchell Bakker, Jairo Riedewald, hingga Joel Piroe telah resmi bergabung dengan skuad Garuda.
Kehadiran mereka membuat Indonesia kini dipandang serius oleh lawan-lawannya di Asia. Kehadiran pemain keturunan Belanda tersebut memicu rasa iri dari negara tetangga, terutama Malaysia. Media Malaysia berulang kali menyinggung langkah PSSI yang dianggap terlalu agresif. Namun Erik bergeming. Baginya, semua yang dilakukan sesuai aturan FIFA. Saya tidak peduli apa kata mereka. Yang penting, semua sah sesuai regulasi FIFA. Indonesia tidak melanggar aturan. Justru kita memaksimalkan potensi diaspora kita, ujar Erik. Strategi ini membuat skuad Garuda tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga semakin. Kluivert tak tertolong, Erick Thohir tegas lakukan ini demi Indonesia lolos Piala Dunia. Jakarta, harapan besar bangsa Indonesia untuk melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia kembali menemukan momentum. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan tegas menegaskan langkah-langkah berani yang harus diambil demi satu tujuan besar, Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di balik sorotan publik yang mengarah pada pelatih kepala Patrick Kluivert, Erik tampil sebagai sosok yang tidak mau berkompromi. Baginya, nama besar saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah tindakan konkret, keberanian, dan strategi jangka panjang yang matang. Patrick Kluivert, legenda Belanda yang kini menahodai timnas Indonesia, memang tak bisa menghindar dari tekanan. Ekspektasi tinggi dari supporter Garuda seolah menekan pundaknya setiap kali timnas turun berlaga. Meski punya reputasi gemilang sebagai pemain, tantangan melatih timnas Indonesia jelas berbeda. Dan disinilah peran Erick Thohir menjadi penentu. Ketika PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, publik Indonesia menyambut dengan gegap gempita. Bagaimana tidak? Pria yang pernah bersinar di Barcelona dan Ajax Amsterdam itu dianggap mampu membawa nuansa sepak bola Eropa ke skuad Garuda. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul keraguan. Apakah nama besar Kluivert cukup untuk mengantar Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia? Di beberapa laga awal, Indonesia memang menunjukkan progres. Pemain keturunan yang sudah resmi dinaturalisasi tampil apik, kombinasi dengan pemain lokal juga semakin padu. Tetapi di balik itu, masih ada celah. Konsistensi permainan, mentalitas dalam laga besar, hingga adaptasi strategi di tengah pertandingan. Supporter di media sosial tak henti-hentinya membandingkan Kluivert dengan pendahulunya, Shin Tae-yong. Ada yang memuji, ada pula yang meragukan. Bahkan, sebagian menyebut Kluivert tak tertolong bila tanpa dukungan penuh dari Erick Thohir. Di tengah keraguan itu, Erick Thohir muncul dengan sikap tegas. Dalam berbagai kesempatan, Erick menegaskan bahwa misi PSSI saat ini jelas. Indonesia harus menembus Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Erick tidak ragu mengambil langkah ekstrim. Naturalisasi pemain top Eropa berdarah Indonesia yang berkompetisi di Liga Elit, memperbaiki infrastruktur sepak bola melalui percepatan program Elite Youth Development, mendatangkan staf pelatih tambahan untuk mendukung Kluivert agar fokus tidak hanya pada taktik, tetapi juga pengembangan mentalitas pemain, serta mengintensifkan uji coba internasional melawan lawan-lawan kuat agar Indonesia terbiasa dengan atmosfer pertandingan kelas dunia. Menurut Erick, sepak bola modern tidak lagi bisa mengandalkan satu figur, pelatih penting, tetapi sistem yang kuat jauh lebih menentukan. Saya tidak mau hanya bergantung pada nama besar. Yang kita butuhkan adalah struktur, kontinuitas, dan hasil nyata. Indonesia